Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Salsabila. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari mata kuliah Ekologi Umum, di mana membuat video penjelasan tentang materi siklus air dan siklus fosfor. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian siklus air, gambar dari siklus air, dan contoh kasus dari siklus air. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian tentang siklus air. Siklus air adalah proses alami yang menggambarkan peredaran air di bumi, di mana air bergerak melalui berbagai tahap dan bentuk. Proses ini melibatkan perubahan air dari satu keadaan ke keadaan lain, seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, dan aliran air di permukaan dan bawah tanah. Siklus air sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan di bumi. Yang kedua, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai gambar dari siklus air. Seperti yang kita bisa lihat di atas, itu adalah gambar dari siklus air. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tahap-tahap dari proses siklus air. Yang pertama itu tahap atau proses evaporasi, yaitu proses ketika air menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Dari tahap evaporasi, selanjutnya ke tahap kondensasi, yaitu proses perubahannya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Dari tahap kondensasi, selanjutnya menuju ke presipitas, yaitu ketika terlalu banyak air yang berkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar. Tahap ini merupakan proses turunannya air dari awan menuju bumi yang biasa disebut hujan. Dari proses atau tahap presipitas, selanjutnya menuju proses infiltrasi, yaitu proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai proses atau tahap-tahap dari siklus air. Selanjutnya kita menuju pembahasan, yaitu contoh kasus dari siklus air. Yang ketiga itu, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tentang kasus siklus air. Misalkan kita memiliki sebuah ekosistem air laut di sekitar Pulau Karang. Siklus air di ekosistem ini dapat digambarkan sebagai berikut, seperti air laut menguap ke atmosfer karena panas matahari. Uap air di atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk kemudian jatuh ke laut dalam bentuk hujan. Sebagian air hujan yang jatuh ke laut meresap ke dalam tanah dan batuan di dasar laut. Air laut yang meresap ke dalam tanah dan batuan di dasar laut kemudian mengalir ke laut yang lebih terbuka. Dalam contoh kasus ini, siklus air di ekosistem air laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan berbagai jenis organisme di laut. Itulah tadi penjelasan saya mengenai penjelasan mengenai gambar dari siklus air dan contoh kasus siklus air. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang siklus fosfor. Yang pertama itu pengertian dari siklus fosfor. Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Adapun gambar dari siklus fosfor, seperti yang kita bisa lihat di atas, itu adalah gambar dari siklus fosfor. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tahap-tahap dari siklus fosfor. Yang pertama itu seperti yang kita bisa lihat dari penjelasan di atas, fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencakup gumpalan mineral lainnya. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfor dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. Tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut tahap asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan atau organisme lainnya,
fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman dan hewan mati itu membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhir lautan, dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Tanah dan air akan berakhir di sedimen dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor molekul melakukan. Dengan demikian siklus fosfor dimulai lagi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tahap dari siklus fosfor. Adapun contoh kasus dari siklus fosfor, saya mengambil salah satu contoh kasus siklus fosfor di danau. Misalkan kita memiliki sebuah danau yang digunakan sebagai sumber air untuk irigasi dan kebutuhan lainnya. Siklus fosfor di danau ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, fosfor dari sumber darat. Fosfor dari sumber darat seperti pupuk dan limbah industri masuk ke dalam danau melalui aliran sungai. Kedua, fosfor dalam air danau. Fosfor yang masuk ke dalam danau kemudian larut dalam air dan menjadi tersedia untuk organisme akuatik. Fosfor dalam organisme akuatik seperti plankton dan ikan menyerap fosfor dari air dan menggunakannya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Keempat, fosfor dalam sedimen. Ketika organisme akuatik mati, fosfor yang terkandung dalam tubuh mereka kemudian mengendap ke dasar danau dan menjadi bagian dari sedimen. Dan yang terakhir, fosfor kembali ke air danau. Fosfor yang terkandung dalam sedimen dapat kembali ke air danau melalui proses seperti pengadukan dan pengangkutan sedimen. Itulah tadi contoh kasus dari siklus fosfor.